Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa muwalah, amma ba'du. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat saja, baik-baik saja, tidak kekurangan apapun. Alhamdulillah puasa sudah menuju hari ke-23 ya tadi. Ya. Sebentar lagi, kira-kira kurang lebih dari 1 mingguan lagi. Mudah-mudahan semakin kuat, semakin yakin bahwa pertolongan Allah itu makin dekat. Alhamdulillah Bun Pagi kali ini kembali hadir. Minggu kemarin sempat tidak hadir karena ada gangguan teknis. Alhamdulillah telah hadir guru kita semua, Bapak Kiai Haji Mutarolid. Apa kabar tadi? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membawakan tema iftar sebagai pembuka saum ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Tad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV, sampai 7:30 nanti ya insyaallah Pak Agung kita menemani. Amalan yang sangat utama di bulan Ramadan adalah iftar jama'i ya, buka bersama. Bersama, oke. Nah, buka bersama ini bagian dari ibadah sosial, karena itu tercipta silaturahmi. Dan insya Allah ujungnya kebaikan ya, karena silaturahmi itu isalu ma'amkana anil khair, menghubungkan sesuatu yang berujung dengan kebaikan. Nah, selama ujungnya kebaikan maka wajib silaturahmi itu. Wadabmu ma'amkana anisyar, menolak sesuatu yang ujungnya kejelekan. Nah, media silaturahmi sangat banyak ya. Salah satunya adalah buka bersama. Dan buka bersama karena kebaikan dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kerjasama kalian dalam kebaikan, nah, dan jangan kerjasama dalam dosa. Nah, dalam kebaikan, dalam takwa dianjurkan. Nah, dan pahalanya luar biasa ya. Siapa yang memberikan berbuka atau iftar, itu nilainya sama dengan orang yang saum ya. Dan tidak mengurangi pahala yang saum. Sedikit pun katanya. Iya itu ya. Wasakyul mai, walaupun 1 gelas air. Kalau kita pernah umrah di Mekah, biasanya baiknya orang Mekah itu terasa bulan Ramadan. Hampir tiap rumah disiapkan, dan kita ditarik-tarik itu iftar berbuka gitu. Karena memang pahalanya sangat besar. Bahkan konon kabarnya siapa yang berikan berbuka bukan hanya pahalanya sama dengan saum dan tidak mengenai pahala yang saum, yang kedua akan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Jadi kalau kita ngasih 1 kolak saja, itu 10 kolak akan datang. Bahkan kalau di penghujung bulan Ramadan ini Masya Allah, luar biasa. Dalam Al-Quran diungkapkan seluruh amalan di penghujung bulan Ramadan itu dilipat gandakan sampai khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Jadi 1 amalan dilipat gandakan 83 tahun. Jika 1 gelas kolak itu 83 tahun kolak ya. Itu kebayang itu ya, biayanya itu besar, luar biasa. Nah, karena itu kesempatan baik, karena ketika kita masuk bulan Ramadan, istimewa 10 hari bulan Ramadan, Nabi SAW menganjurkan bersedekahlah. Salah satunya bentuk sedekah adalah memberikan untuk berbuka. Nah, wal fajri, demi waktu fajar, walayalin ashrin, dan malam-malam yang 10. Nabi SAW tidak pernah melupakan 5 malam dalam hidup beliau ya. 1 malam Lailatul Qadar, 2 malam Jumat, 3 malam Idul Fitri, 4 malam Idul Adha, 5 malam Nisfu Sya'ban. Dan salah satu yang dilakukan oleh beliau adalah menganjurkan kepada para sahabat untuk memberikan makanan kepada yang saum. Ayo keluarkan. Walaupun hanya 1 biji kurma katanya. Karena itu ibadah sosial sekaligus mempercepat dijabahnya doa kita. Nah, yang ketiga jangan lupa, bukan hanya lipat gandakan tapi termasuk watak betul sayyi'ah, menghapuskan dosa. Jadi kalau kita ngasih 1 gelas, nah nilainya minimal 10 gelas. Berarti insya Allah 10 dosa hilang. Karena rumusnya innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Setiap kebaikan akan menghapuskan segala dosa. Itu surat Hud ayat 114. Dan memberikan makanan atau minuman untuk berbuka itu bagian dari kebaikan. Apalagi di saat orang lapar ya. Saat orang lapar, saat orang haus, kita kasih. Itu Masya Allah pahalanya sangat besar. Makanya sekarang sangat bijak ya, masjid-masjid yang pinggir jalan tuh menyiapkan iftar gratis.
Dan itu Masya Allah ya, ketika kita menyiapkan makanan, saat itu dihapuskan dosa kita, yang berbuka juga dosanya dihapuskan. Jadi yang menyiapkan, yang saum, yang memberi, yang mengantarkan, yang punya tempat, yang bungkusin, ya, yang ngepak, itu 7, hum sawa. Semuanya sama, dosa-dosanya dihapuskan. Kalau sudah dosa dihapuskan, berarti orang yang berikan berbuka itu, dia termasuk orang yang suci. Nah, sedangkan Allah itu kan zat yang maha suci, tentu hanya mendengar doanya, zikirnya orang-orang yang suci. Salah satu bentuk menyucikan diri adalah berbuka bersama. Nah, sekarang ini alhamdulillah di masjid-masjid sudah mulai ya, dari maghrib ini si A, si B, si C, dan itu kita nggak bisa berdiri sendiri karena sudah terlalu banyak orang yang berbuka. Tapi saat corona ini memang berkurang ya, karena kita jarang berkerumun di situ. Nah, berikutnya, kalau sudah menyucikan diri juga berbuka, insya Allah dengan berikan buka tercipta silaturahmi, dengan sendirinya panjang usia pintu rezeki dibuka. Nah, dengan memberikan buka kepada yang saum, insya Allah usia kita panjang dan dibuka pintu rezeki karena tercipta silaturahmi di situ ya. Kalau usia panjang maknanya bisa hisyah, maknanya adalah usianya yang panjang. Nah, secara fisik. Yang kedua, usianya tidak seberapa, tapi kebaikannya akan diceritakan oleh orang yang masih hidup. Ya. Nah, karena rumusnya wa amma mayang faunas payam kusupilar. Apabila orang itu bermanfaat, namanya akan langgeng sekalipun sudah tidak ada di muka bumi ini. Nah, orangnya sudah tidak ada, sudah dimakamkan, tapi dia bercerita tentang kebaikan almarhum. Itulah panjang umur. Nah, makanya orang terbaik kata Nabi di antara yang baik. Orang yang bahagia, di antara yang bahagia, as-sa'adatu kullus sa'adati. Kebahagiaan di atas puncak kebahagiaan adalah tawilul umur wa hasun amaluhu. Umurnya panjang, amalnya banyak. Nah, itu. Demikian Pak Agung ya, itu pengantar. Baik, pemirsa Bandung TV, tahan dulu nih. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita juga termasuk dalam golongan orang yang umurnya panjang, amal juga panjang tadi. Baik, pemirsa Bandung TV, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu beberapa pesan berikut ini. Silakan. Baik, pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi, Islam Memberi Solusi, yang hadir, yang tayang setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30. Pemirsa bisa nelpon ke line telepon kami di 022-7214-214 atau di line WA interaktif langsung ke nomornya Pak Ustadz 081-2211-6740. Tadi kita lanjut lagi tadi ya, ini kan banyak 7 hari menjelang Lebaran gitu ya, atau 10 hari di sepertiga Ramadan tadi ya, menuju akhir. Ini malah ya rata-rata sebagian di kita tuh malah kecenderungan agak mengendorkan dalam tanda kutip gitu tadi, tapi tidak semua gitu. Ini gimana tanggapannya? Ya kayaknya perlu dikaji ulang ya tentang fadilah saum itu, karena banyak orang yang fadilah ini aja, sop pertama sholat aja banyak di depan masih kosong, bikin di belakang. Ketika ditanya baru tahu katanya. Nah, innallaha malaitu suluna ala sopil awal. Allah dan malaikat akan baca sholawat kepada sop yang paling depan. Nah, kayaknya itu perlu dikaji ulang tentang keutamaan mengisi 10 terakhir bulan Ramadan. Keutamaan. Karena sekarang ini orang malah makin kesini makin penyisihan banyak. Penyisihan itu. Saya di mana tuh di daerah Antapani juga tuh, waktu itu pakai serondo itu kan. Oh ya. Ustadz katanya. Sekarang gimana? Sekarang udah kehabisan barisan katanya. Pada kemana nggak tahu katanya, nggak tahu katanya. Nah makanya harusnya makin ujung itu harusnya makin bagus. Kalau istilah bonus terakhir kan di situ, yang disebutkan khairum min alfi syahrin kan di situ. Nah ini banyak, tapi ya alhamdulillah kalau toh sempat ada ke masjid, alhamdulillah. Jadi surga kosong lah insya Allah. Kalau surga kosong jadi kita sabatai ya kata orang Sunda itu ya. Nah karena itu di situ coba kalau lihat
khairum min alfi syahrin, walaupun sudah dibibita ya dengan pahala yang cukup besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hadis ya, itu Quran. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Masih aja banyak orang yang malas ke masjid ya. Ya kalau ada kegiatan nggak ada masalah ya, berarti ada alternatif ya. Ini di rumah aja terus, nggak pernah ke masjid. Sedangkan masjid depan matanya, itu yang keliru. Mau turun Lailatul Qadar gimana kalau pusatnya di masjid tidak dimakmurkan. Nah, apalagi sekarang kan dalam kondisi corona ya, orang yang takut-takuti. Dalam kondisi itu gini, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke masjid itu aman. Nah, tentu pengurus masjid harus bikin aman. Jaga jarak, kemudian cuci tangan, pakai masker dan yang lainnya. Itu bikin aman. Aman pengurus masjid, aman jamaah, itulah masjid. Jadi ada alasan kenapa nggak nyaman, ya, nggak ke masjid ujungnya. Makanya bikinlah nyaman, karena nyaman itu muara terakhir dari iman. Ya. Orang beriman itu bikin nyaman di rumah, di tempat di mana saja, insya Allah aman orang itu. Gitu ya. Nih, silakan pemirsa di rumah barangkali ingin bertanya ke Pak Ustadz, bisa langsung ke 0221414 atau di 081221116740. Sebelum ada yang bertanya di rumah, ini ada netizen yang bertanya di tadi media sosial 113 di nomor 113 tentang beberapa variasi taraweh yang lumayan akhir-akhir ini lumayan banyak viral. Ini gimana tanggapannya? Iya, kalau variasi rakaat taraweh nggak ada masalah, silakan ya. Di Mekah saya sekarang di 10 ya. Karena aman, karena penyakit, karena kondisi memungkinkan dikurangi jumlahnya, ya. Boleh, nggak ada masalah. Jadi 11 itu jalur hijau namanya. Nanti jalur hijaunya lebih bagus lagi, nanti 23 silahkan, 39 silahkan, 63 silahkan. Bahkan Imam Bukhari itu 100 witir 3 ya. Jadi 103 ya. Ya, kabayang gempornya udah makan kolak di pinuh petualangan. Tarawih banyak. Ya silahkan lah, kondisinya sangat lentur ya. Pokoknya satu masjid ada 11, pada pulang 11, lanjut berarti bagus. Bagus. Meskipun fenomena di Mekah itu hampir tidak pernah 11 ya tadi sebenarnya tadi. Ya. Dulu itu sebelum tahun 50 itu saya baca dalam sejarah di Mekah itu sholat sampai 4 kali ya. Jadi mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, nah, tahun 50-an lah kalau nggak salah itu dalam sejarah diadakanlah musyawarah, ya hasilnya sekarang. Iya, iya. Jadi karena tolerannya, setiap orang punya ilmu yang luas, ujungnya masing-masing, tapi tetap menjaga silaturahim. Yang keliru itu beda mazhab, beda paham, nah menjelekkan orang lain. Nah itu yang keliru besar itu, karena tetap yang namanya sholatul tarawih itu sunnah, sedangkan menjaga hukumnya wajib. Jangan sampai yang wajib jadi kalah gara-gara yang sunnah. Gitu. Jangan sampai pokoknya jangan sampai mencela lah. Iya, jangan sampai mencela gitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi saja. Ini beberapa ada yang bertanya lagi di 267 nih. Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, apakah itu buat hanya muslim saja atau mukmin saja, atau orang beriman saja, atau katakanlah buat agama Islam saja, atau gimana sebenarnya lebih konteksnya lebih luas? Jadi ayatnya Syahrul Ramadan lazi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Hudal linnas. Nah, pedoman hidup untuk seluruh manusia. Jadi bukan hanya pedoman hidup bagi umat Islam, untuk seluruh manusia. Makanya banyak non-muslim yang ngambil manfaat. Saya pernah satu saat selesai siaran di salah satu radio ya, ada Cina yang dia datang, Pak Haji damang katanya. Alhamdulillah. Ada apa nih ke sini? Saya dikasih jimat katanya. Setiap saya amalkan jimat ini, bisnis saya lancar gitu ya. Mana jimatnya ini? Pakai kain putih saya buka ya, ternyata ayat kursi. Jadi Allahu la ilaha illallah. Oh gitu, dari mana dapat? Ini dari ujung sana katanya. Tapi kata teman saya, ini adalah jimat umat Islam. Terus gimana? Sudah berapa lama? Sudah 5 tahun saya bisnis lancar terus. Tapi satu saat jimat ini tidak ada di saku saya, bisnis saya nggak lancar. Gitu ya. Kemarin saya dengar juga ya viral tuh masalah Pak Habibie ya, presiden kita. Ini memang orang yang satu ini luar biasa ya. Rumah tangganya segalanya lah. Jadi satu saat masuk ke Jerman itu ranking 1, kedua itu Yahudi dua-duanya. Pak Habibie yang ketiga. Nah, ngobrol ya, resepnya apa sih katanya. Asalnya nggak buka suara ya, tapi karena sudah dekat cerita.
Rudi katanya, saya jam 3 sudah bangun mandi. Setelah mandi, kemudian baju bagus, pakai wangi-wangian, baca Quran. Karena saya yakin katanya, kitab suci yang masih asli dan dijamin keasliannya hanya Al-Quran. Walaupun saya belum beriman pada Quran itu, tapi saya yakin. Dan itu ternyata rutin dilakukan selama di Jerman. Ini orang Yahudi. Pak Habibie katanya langsung sujud, nangis, harusnya saya yang mengamalkan ini. Hanya besoknya langsung mengikuti, niru ya. Beliau jam 3 sudah bangun, baca Al-Quran. Alhamdulillah yang ranking pertama Pak Habibie, yang kedua, ketiga Yahudi. Sampai Yahudi itu menyesal. Kenapa dikasih tahu katanya. Ya inilah Al-Quran. Berarti Al-Quran itu bukan hanya untuk umat Islam, termasuk non-Muslim. Dan banyak non-Muslim yang mengamalkan perintah-perintah Al-Quran. Itu banyak sekali. Kayak kerja kerasnya kan ke orang tua. Sampai saya pernah ngobrol dengan orang-orang Cina ya yang sukses. Saya tanya resepnya apa sih? Salah satunya itu hormat sama orang tua. Kalau lihat hadis kan ada itu birrul walidain. Dosa besar itu adalah dalam Al-Quran wala tajharhuma, jangan kau keraskan suaramu di hadapan orang tuamu. Itu sampai ada terperinci dalam Quran itu masalah akhlak sama orang tua. Nah, diamalkan oleh manusia di luar Muslim, dia akan merasakan berkah dari amalan itu. Allahu Akbar. Begitu ya. Dahsyat banget ini. Mudah-mudahan kita sebagai umat Muslim merasa tersindir dan merasa malu lah tadi. Yeah. Tad, kita lanjut lagi Tad. Cuman sayang sekali kita lihat dulu beberapa pesan yang berikut ini ya teman-teman, silakan. Baik, pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi, Islam Memberi Solusi. Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa memberikan bisa mendapatkan manfaat dari semua. Kita lanjut lagi ke bahasan tentang puasa ini. Silakan Tad, bisa lanjut lagi Tad. Ya, jadi kalau Quran itu hudalinnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, seluruh manusia, bukan hanya Muslim ya. Oke. Nah, banyak orang yang non-Muslim justru mengamalkan Al-Quran. Banyak yang Muslim tidak mengamalkan Al-Quran justru. Luar biasa. Kayak Al-Asriyah itu kan, jelas Wal-Asri ya. Wal-Asri itu kan disiplin waktu. Wal-Asri innal insana lafi khusrin illa. Sesungguhnya manusia yang tidak bisa membagi waktu itu berada dalam kerugian. Sebetulnya kalau ingin rugi gampang, jangan bisa bagi waktu. Oh, itu aja. Tepuguh manajemen waktunya. Makanya Islam mengajarkan, kata Imam Syafi'i, kalau kaum muslimin bisa mengamalkan surat Wal-Asri, itu dijamin selamat. Jamin sukses, jamin selamat, kata Imam Syafi'i. Nah, yang mengamalkan adalah banyak non-muslim ya. Nah, walaupun konsepnya ada di Islam. Ya sebagian adalah kaum muslimin yang disiplin waktu, tapi lebih banyak non-muslim. Sampai kalau tentara, polisi ya, saya kemarin buka bersama di Pusenip, jam 4 reng mulai. Terus, ini kalau tentara yang adakan memang tepat ya, tentara. Betul, polisi. Tepat itu. Kalau ngadain acara itu jarang ini. Sambutan tek selesai. Jadi target 45 menit selesai. Kalau yang undang nggak disiplin repot kita tuh. Undangan jam mengganggu ke jadwal kita semua. Mengganggu untuk berikutnya mengganggu karena telat satu bisa telat semuanya kan, dan ujungnya bisa orang nggak ngundang lagi sama kita. Sedangkan hidup kita di situ kan. Nah, jadi Quran itu non-muslim saja bisa merasakan petunjuk dari Al-Quran. Apalagi kita sebagai seorang muslim. Makanya di penghujung bulan Ramadan ini, manfaatkan untuk tadarus Al-Quran, untuk banyak baca Quran, bahkan bagus kalau kita dalami. Nah, kemarin ada seorang bapak yang mendalami huruf alif dalam surat Al-Fatihah ada berapa? Huruf alif dalam surat Al-Baqarah ada berapa? Kesimpulannya luar biasa katanya. Jadi saya sendiri di luar dugaan kan, ternyata bisa kehitung, tapi tetap saya sehat. Kan itu lihat gambarnya aja kata orang regian nggak mungkin bisa katanya kan, tapi ternyata bisa. Nah, untuk ini non muslim saja bisa merasakan manfaat Al-Quran, apalagi orang muslim.
Nah, supaya terasa manfaat, minimal kita banyak baca. Surat apa, ayat berapa, sesuai dengan kemampuan. Ya. Surah Yasin mangga, Al-Rahman mangga, Al-Waqiah silahkan. Mengistimewakan satu surah itu dibenarkan. Tentu dengan catatan tidak melupakan surat yang lain. Ya gitu. Nanti dengan baca Quran itu bukan semata-mata hudalinas, petunjuk untuk seluruh manusia, juga akan mendatangkan apa yang disebut dengan mukjizat ya. Kalau para nabi, kalau para wali karomah, kalau manusia biasa namanya maunah. Di luar jangkauan akal. Itu hanya diberikan kepada orang yang berprestasi dalam Al-Quran. Makanya jadikanlah Al-Quran itu sebagai bacaan pertama dan utama, sehingga kita akan merasakan hikmah dari bacaan Quran itu. Gitu Pak Agung ya. Oke, melanjutkan dari hikmah yang terakhir, hikmah baca Quran tadi, ini ada lagi yang bertanya tadi di 482 nih. Persamaan tahajud di bulan Ramadan itu apa dikaitkan bisa dengan tarawih apa gimana katanya? Iya, kalau tahajud milik semua bulan. Iya. Kalau Ramadan hanya bulan, kalau tarawih hanya bulan Ramadan. Nah karena itu kalau umpamanya kita tarawih ini Abi yang 11 semuanya 8, nah sampai jam 10. Kalau surat yang panjang ya, berhenti dulu tadarus, lanjutkan tahajud, akhirnya witir, nah gitu. Atau tarawih witir, malamnya tahajud tanpa witir. Oke. Jadi kalau Ramadan ada surat tarawih itu hanya milik bulan Ramadan. Kalau tahajud milik semua bulan. Oke. Makanya jangan menyia-nyiakan waktu. Harus mengisi waktu. Salah satunya Boy, ini masak nasi agak lama, udah 2 rakaat aja dulu. Sholat tahajud. Karena yang penting ibadah itu adwa muha wa ingkola, sedikit tapi rutin. Itu. Kada keluke masak malah ngasaan hayo. Oke. Ini kita lanjut lagi tadi ya. Ini di 516 nih. Tentang sholat taubat. Ini kan banyak kan juga ada sebagian yang ini tidak ada tidak dilakukan oleh Rasul yang lain. Coba gimana? Jadi gini, kalau lihat At-Targhib At-Tarhib itu ada Hudari Bek mengatakan dalam buku itu, man sholat ba'dal maghrib, siapa yang sholat setelah maghrib, sita rokaatin, 6 rokaat. Lam yatakalam bima bainahunna, tidak bicara kotor di antara rokaat itu, dimaafkan dosa-dosanya. Nah itu katanya sholat tobat. Dalam Al-Quran disebut juga sholat awabin. Berdasarkan surat Al-Isra 25, fa innahu kana lil awabina ghafura. Nah setelah itu ayat ini khusus mazhab Imam Hanafi membolehkan adanya sholat awabin atau sholat tobat. Jadi Al-Quran itu ya. Nah tugas kita adalah bagi yang tidak biasa jangan menjelekkan yang biasa. Yang biasa juga jangan menjelekkan yang tidak biasa. Tugas kita adalah toleran. Kita pahami saja, oh ini ada dalilnya ini. Gimana kalau posisi hadis itu doi umpamanya kan? Ibnu Hajar Asqalani, Imam Ahmad bin Hanbal itu 2 ulama besar yang membenarkan hadis doi boleh jadi sandaran hukum selama itu menyangkut ibadah sosial atau fadilah amal. Gitu. Jadi minimal 2, maksimal 6 itu sholat tobat atau sholat awabin itu. Awalnya dikerjakan pada maghrib, nah, tapi waktunya 24 jam. Pokoknya sebelum duhur masuk masjid 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat qobla duhur, nanti selesai tambah, boleh begitu. Oke, artinya bisa lah aja, boleh. Bisa. Kemudian tadi ini ada lagi nih di 168. Ini ikhtiar itu witir itu selalu malam katanya tadi. Oh iya, witir selalu malam. Apakah mesti selalu malam? Selalu malam. Jadi witir sholat ganjil yang dikerjakan pada malam hari. Nah, karena pada malam hari maka tidak ada witir siang hari. Oke. Iya. Ini WA saja jangan telepon tuh ya. Oh iya. Baik pemirsa yang di rumah, ini bagi Anda ingin bisa nelpon ke 022 7214 ya di line interaktif Bandung TV. Kalau ke line WA Ustadz hanya menulis WA saja. WA saja, Pak Elan ya WA saja ya. Itu. Maka WA saja. Ada lagi yang bertanya ini di 162 nih. Tentang tadarus berjamaah karena apakah masalah hukumnya juga tadi gimana terkadang banyak juga yang saya termasuk gini ya. Kalau berjamaah pasti kan satu ada yang perhatikan. Pak Agung umpamanya baca Quran, saya perhatikan. Saya baca Quran, Pak Agung memperhatikan. Itu kan saling mengoreksi ya. Luar biasa ya. Dilarangnya di mana gitu kan? Iya. Kedua,
Afdalul zikri Al-Quran, sebaik-baik zikir itu baca Quran. Sampai Nabi gini, inna hadil quluba la tasda'u, sesungguhnya hati itu akan berkarat. Satu dosa, satu titik, dua dosa, dua titik. Kalau sering dia berbuat dosa, maka hatinya hitam. Nah, namanya zulmani, gelap hati. Nah, kalau sudah hatinya gelap, ujungnya itu pasti orangnya juga baik. Mencuri, pulang. Hanya barang yang dibawa, masih bagus hatinya. Sudah mencuri, membunuh, membakar, berkosa, itu sudah gelap. Nah, berat itu. Dan puncak gelap hati adalah membunuh. Dan yang dibunuh kalau sudah gelap, nggak pandang bulu. Kalau perlu anaknya. Anaknya, makanya pernah ada seorang ibu bunuh anaknya di mana? Itu di satu tempat ya. Dimasukkan ke toren kan. Anak paling kecil meninggal, yang paling besar selamat. Polisi nanya kan, kok tega bu? Jawabnya pendek bahasa Sunda, poeken, gelap. Ya lalu gimana supaya hati yang gelap jadi terang, gitulah. Jadi dari dulmani jadi nurani gitu kan. Wa inna jilaha, cara membersihkan hati yang gelap jadi putih itu situn ada 6. Salah satunya Allah hadur majelis zikir. Hadirlah di majelis zikir. Kalau majelis zikir berarti itu satu majelis berzikir semua. Berarti baca Quran, rame-rame, ada yang saling membenarkan, ada yang sama-sama, bagus. Gitu ya. Dan juga sampai thalabul ilmi juga. Sampai thalabul ilmi di situ, apalagi sampai kepada tilawah. Tilawah itu membaca Quran sampai paham apa yang dia baca. Gitu. Karena iman akan semakin meningkat kalau dengan bertambahnya ilmu juga. Oh ya, benar, gitu. Iya. Dan sebelum kita lanjut, kayaknya ada beberapa pesan yang mau lewat tuh. Silakan. Baik pemirsa Bandung TV, Embun Pagi hampir di ujung waktu ya. Di season terakhir masih ada kesempatan buat pemirsa di rumah ingin menanyakan ke line interaktif kami di 02277214214 atau di line WA 08122116740. Ada menjelang fenomena terakhir ini, pemerintah tidak memperbolehkan mudik. Kemudian juga di satu sisi juga ada beberapa kerinduan yang memang tidak bisa diganti, apalagi orang tua yang sudah mulai sepuh, rindu yang udah bertahun-tahun tidak pulang ataupun juga merantau. Ini gimana tadi? Ya, saya dapat WA ya, viral sekarang itu ya. Jadi mudik mudik corona anger sana ya. Nah itu tadi itu juga kan. Tapi nggak jaminan orang tua ada katanya. Betul, itu juga lumayan menyentuh juga tadi ya. Kalau itu aduh kasihan juga benar. Saya perhatikan terus dia Jawa saya sudah kan. Kuma orang bisa balik sih gitu ya. Kalau perlu sih orang gila kan. Ya begini ya, silaturahmi itu isalu ma'amkana anil khair. Nah, menghubungkan sesuatu yang berujung kebaikan. Makna kebaikan itu menyehatkan, makna kebaikan itu menggembirakan, makna kebaikan itu ketenangan. Nah, ujungnya harus kebaikan aja. Kebaikan ujungnya. Wadab'u ma'amkana anisyar. Menolak sesuatu yang berujung kejelekan. Jadi kalau silaturahmi itu niatnya baik, ujungnya malah ini bukan penyakit, ini bukan masalah, asal kita komunikasi. Sekarang gampang lah, biasa video call segala macam kan. Banyak nenek-nenek juga bisa video call sekarang itu ya. Walaupun ternyambung kurang dengar kan gitu kan. Penting bisa nyambung. Nah untuk ini alangkah bijaknya ya, apabila kita tidak datang, karena kalau datang bisa menimbulkan penyakit. Saya dengar teman-teman di Garut ya, di Kadungora dan sebagainya, salah satu tukang cukur pada pulang. Oh iya. Ini baru ujungnya. Apa kita tega ya? Tujuannya menyayangi, tujuannya baik, malah kita pulang, mungkin ibu kita, bapak kita, keponakan, semuanya kena. Kita juga yang repotkan di situ. Jadi silaturahmi itu harus aman, nyaman, dan sekaligus juga ujungnya kebaikan, bukan menimbulkan penyakit. Makanya bijak saya kira kalau sekarang ini dilarang mudik, kita coba aja dulu. Karena sekarang ini kan ya itu, kalau sudah orang dipaksakan, nanti disalahkan, ujungnya muncullah pertengkaran. Apalagi sampai suudzon. Saya yakin pemerintah juga punya rencana baik ya untuk rakyatnya. Nah itu satu. Yang kedua, jangan lupa at-turuqu ilallah ka'adadi anfasil khalqi. Jalan menuju Allah itu sangat banyak, sebanyak napas makhluknya.
silaturahmi itu banyak caranya. Ada silaturahmi hisia, bertemu langsung. Ada silaturahmi maknawiyah, tidak ketemu tapi bisa komunikasi. Nah, bisa telepon, bisa video call. Kalau dulu kan pakai surat ya. Nah, boleh. Jadi tugas kita adalah gimana supaya lentur. Karena jangankan masih hidup. Saya baca di TV itu, kenapa ibu sampai 3 hari 3 malam di laut, pakai kapal laut kan? Dia jawabnya gini, saya hanya ingin melihat kuburan ibu saya, kata. Allah. Coba, saking rindunya ya. Dan alhamdulillah, sebelum dilarang mudik katanya, saya dari awal ke sana. Oh ya. Karena sudah ada bocoran, pasti dilarang mudik lagi katanya. Tahun lalu nggak bisa katanya. Udah balik lagi. Jadi gimana rasanya? Saya lega katanya, karena sudah mendoakan di atas makomnya. Karena Rasul mengatakan kan, idza tarakal abdu du'a lil walidain fa innahu yanqadu an rizqu. Apabila seorang anak tidak pernah mendoakan ayah ibunya, rezekinya akan putus. Gitu. Apalagi kalau sampai ada apa quote yang bilang gini katanya, emang kalau liburan boleh katanya, kalau ke orang tua tidak boleh. Punya dosa apa sama orang tua katanya. Dosa naon cenah bapak orang teh gitu ya. Luar biasa. Ya memang tergantung dari segi mana ya melihatnya orang itu, berbagai cara. Cuma Islam tuh aman nyaman. Nah, nyaman lah udah. Macet aja kan bisa banyak yang meninggal kan di jalan itu. Nah, gara-gara apalagi sekarang lagi udah masuk udah nggak nyaman, datang ke sana di karantina. Kadang-kadang karantina lebih lama daripada cutinya. Nah, betul. itu. Ribut nanti bakal ribut ke depannya. Iya. Karantina lebih lama daripada waktu yang disiapkan untuk cuti kan. Jadi masalah. Nanti ke kantor telat, nanti masuk kantor juga nanti tidak boleh masuk karena karantina dulu kan. Betul. Nah, itu utama masalah. Makanya Islam itu memberikan solusi yang tidak menimbulkan masalah. Islam itu memberikan solusi yang tidak menimbulkan masalah. Kalau silaturahmi menimbulkan masalah, itu bukan silaturahmi, tapi silatul masalah. Ini ada yang masuk tarawih kata di rumah ya. Jadi karena lebih tumaninah tarawih di rumah. Memang aslinya tarawih itu di rumah. Hanya berapa hari Rasul di masjid, kemudian setelah itu Rasul di rumah. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab mulai tarawih itu berjamaah di masjid 23 rakaat. Sampai sekarang di Madinah, di Mekah berjamaah. Kata Ibnu Umar bin Khattab, melihat pertama kali berjamaah salat tarawih, ni'matil bid'ah hadhihi. Inilah bid'ah yang paling nikmat. Paling nikmat. Jadi tidak semua bid'ah itu dolalah. Walaupun ada yang di rumah terus, karena yang dicontohkan oleh Nabi kata bukan Sayyidina Umar ya. Tapi kan Nabi menganjurkan ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Artinya sama ya levelnya. Sama levelnya, iya. Oke, Tan, sayang sekali waktu memang udah mau habis dan barangkali ada beberapa kesimpulan nanti juga ditutup dengan doa. Pemirsa Bandung TV, manfaatkan seputar bulan Ramadan dengan menjadikan satu Lailatul Ibadah, perbanyak ibadah, perbanyak sholat sunat, tidak sholat wajib tidak boleh ditinggalkan. Kedua, jadikan Lailatul Quran, malam Al-Quran. Dan jangan lupa, karena sekarang ini sangat membutuhkan teman-teman yang ada di luar kota atau di kampung, perbanyaklah sedekah. Baginda Rasul pernah satu saat mencari Ibnu Abbas, ternyata tidak ada. Dicari Ibnu Abbas sedang menyantuni anak yatim. Begitu gembiranya sampai mencium tangan Ibnu Abbas. Kata Nabi, siapa yang menggembirakan yatim miskin apa di penghujung bulan Ramadan, nilainya lebih dari 2 bulan itikaf di masjid. Ya, dokter jaga, dinas perhubungan, mungkin yang polisi lalu lintas, itu banyak pahalanya. Yang terakhir, yang ada kesempatan, sempatkan itikaf di masjid. Katanya, itikaf di masjid itu sama dengan berjumpa dengan Allah. Itikaf itu adalah berdampingan dengan Allah. Itikaf itu berdialog dengan Allah. Itikaf itu bagian dari cara memperpendek jarak dengan Allah. Nanti makin sering, makin lama itikaf, makin dekat dengan Allah. Ujungnya, hum alullah. Mereka itu keluarga Allah. Demikian Pak ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini, khusus Lailatul Qadar ini, awal diijabah doa-doa kami, awal diijabah rencana kami, awal diijabah keinginan kami, awal diijabah segala cita-cita kami. Jadikan Ramadan tahun ini awal kesolehan putra-putri kami, awal kesolehan keluarga besar kami, awal kesolehan sahabat-sahabat kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, insyaallah Rabu depan ketemu lagi, tentu di channel yang sama tiap Rabu jam 6.30 sampai 7.30. Ya. Baik, pemirsa Bandung TV, alhamdulillah Embun Pagi setelah berakhir, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Insyaallah Rabu depan Embun Pagi hadir kembali dengan jam yang sama. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.